ataupun yang ketinggalan ya, ayah bunda yang ketinggalan itu saya rekam, tapi nanti akan dihapus besok itu dihapus. Oke. Nah, jadi silakan ayah bunda mau curhat, mau cerita ya, mau mengungkapkan kekesalannya ya silakan, mengungkapkan kesenangannya ya silakan, semuanya bebas ya. Tapi kita sepakat dulu saling menjaga rahasia. Sepakat nggak saling menjaga rahasia dulu? Walaupun ini belum saling kenal nih. Ya, sepakat ya, ayah bunda yang lain? Insya Allah. Oke, luar biasa. Dan tidak ada tanya jawab ya. Nanti di akhir saya mau nanya, nggak ada. Nanti si pertanyaan itu ayah bunda yang bakal menemukan jawabannya sendiri. Gitu. Saya akan pandu. Kalau mau bertanya dari sekarang, saya tuh keresahan saya itu apa? Terus masalah saya itu apa? Saya mau mencari jawaban apa? Nanti insya Allah mudah-mudahan di akhir itu ketemu. Oke? Siap ya? Ya, Pak Bunda? Jempolnya mana jempolnya? Wih, semangat membara. Oke. Kita akan mulai perjalanan ceritanya. Nah, ceritanya keluarga Somad sedang mendapatkan musibah yang luar biasa, Ayah Bunda. Ayah Somad sedang bingung, sedang pusing, ya. Kenapa? Karena rumahnya kebakaran. Wah, rumahnya kebakaran. Yang dulu rumah itu dia tabung dari nol, dari beli kaplingan, dibangun, direnov, ya, diperbaiki, ditambahin ini, ditambahan itu. Dalam waktu sekejap saja, rumah keluarga Somad hangus, terbakar. Bahkan bukan hanya itu, Bunda. Ya, selain terbakar, besoknya keluarga Somad mendapatkan info bahwa rumahnya bakal digusur. Digusur tanpa penggantian. Karena tanahnya ini sebetulnya tanah sengketa. Milik pemerintah yang akan dibangun. Makin pusing. Makin pusing. Nah, kita pun dalam kehidupan kita mungkin sedang merasakan galau, gelisah, diterpa cobaan-cobaan, sama seperti halnya keluarga Somad ini. Oke, Bunda mungkin bisa merasakan bagaimana di posisi keluarga Somad ini, mungkin sebagai istri seperti apa perasaannya, sebagai anak bagaimana situasinya, sebagai kepala keluarga apa yang dipikirkan. Oke, mari ayah bunda kita bermain dulu. Oke, kita akan bermain. Siapkan tisu ya. Siapkan tisu. Silakan tisunya diangkat. Oke, mana tisu-tisunya boleh diangkat? Oke, tisunya silakan diangkat. Yang off cam juga tetap bermain. Karena kalau nggak bermain, ya nggak akan jadi apa-apa. Oke, ayah bunda, ceritanya kita sebagai keluarga Somad akan menyelamatkan barang-barang yang tersisa di rumah. Oke? Nah, barang-barang itu serapuh tisu ini kan, ya karena sudah terbakar. Nah, ayah bunda, masing-masing keluarga Somad ini bekerja sama, ya, saling bawain barang-barang, ya, estafet barang-barang. Nah, katakanlah tisu ini adalah barang berharga yang ada di rumah keluarga Somad ini. Karena kita mainnya sendiri, kita akan bermain dengan dua tangan. Oke, dari tangan kanan itu akan kita lempar, tapi jangan lempar jangan gini ya. Lempar ke atas, lalu kita ambil dengan tangan kiri. Ya, lempar ke atas, tangkap tangan kiri. Jangan sampai barang berharga ini jatuh. Oke? Siap ya?
Nanti ketika saya bilang 1, 2, 3 lempar, ada kata lempar, itu harus dilempar. Tapi ketika bukan kata lempar, jangan dilempar. Paham ya? Oke, sekarang di kanan, di kanan. Siap. Siap. 1, 2, lempar. Set. Oke. Ada yang jatuh? Ada yang jatuh? Oke, dihitung jatuhnya berapa kali. Sekarang di tangan kiri ya. Ya, si tisunya di tangan kiri. Siap. 1, 2, lembang. Lembang, Bun. Lembang bukan lempar, woi. Lembang, lembang. Oke, siap, lempar. Oke, tangkap. Oke, di tangan kanan. Bunda Nurul kayaknya udah ahli banget tuh. Oke, dari Malaysia nih. Kayaknya udah ahli di Malaysia, sering mainin kayak gini. Oke, Bunda Faros siap. Sekarang berarti di mana? Di kanan ya. Oke, siap. Kita lakukan lagi karena barang-barangnya banyak ini yang harus diangkut-angkut nih. Siap. Bayangkan di sebelah kanan Anda ini adalah barang berharga. Nggak tahu itu apa. Ayah Bunda mungkin tahu ya. Barang berharga di keluarga ataupun di rumah Ayah Bunda itu apa. Kita akan lemparkan lagi. 1, 2, 2, 2, lempar, sah. Oke, ada yang gagal? Lolos. Oke, baik, Ayah Bunda, kita udah berapa kali lempar-lemparan? 3. 3 kali. Oke, silakan. Sekarang Ayah Bunda lihat ya. Lihat tisunya masing-masing ya. Perhatikan tisunya masing-masing. Ada yang berbeda enggak dari tisu itu? Berbeda. Apa bedanya? Jadi tidak rapih lagi. Tidak Lecek. rapih lagi. Lecek. Gimana Asalnya maksudnya? tadi gimana, Bun? Tadinya rapi. Tadinya rapi. Masih nanti jam 11. Oke, sekarang lecek ya. Oke, si barang berharga ini, sesuatu yang berharga ini, itu lecek, usam, ya, remah mungkin. Padahal kita niatnya baik atau buruk? Baik. Baik. Ada tadi niatnya yang mau ngerusak? Tidak ada. Nggak ada. Tapi faktanya barang berharga ini sekarang lecek, kumel, walaupun kita niatnya sangat mulia, sangat baik. Oke. Sekarang karena barang berharga ini sudah lecek, mari kita perbaiki. Mau diperbaiki atau didiamin saja? Perbaiki. Karena si tisu ini bermasalah, kita punya masalah. Ya. Ketika kita sadar kita punya masalah, oke, kita perbaiki. Silahkan Ayah Bunda, saya kasih waktu lagi untuk memperbaiki si tisu ini. Oke, dalam waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Pakai apapun yang ada di sekitarnya boleh. Silakan. 2 menit, 2 menit. Kalau saya mami, aku mau minta izin ini. Iya. Oke, diapain tuh? Udah Helis ngapain itu? Tisunya dimasukkan di buku biar. Oh, dimasukkan ke buku. Keren. Ini datang. Om Ayu diapain, Om Ayu? Diapain ya diusap? Dielus dulu. Oh, dielus-elus aja. Sama dielus-elus. Dielus-elus ya, Bunda Tini ya. Ya. Oke, Bunda Nina diapain aja itu? Ayo, give your best, give your best. Ya.
Lakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun dengan keterbatasan. Bunda Indah diapain, Bun? Diairin? Tekan juga, ditekan pakai Oh, tangan. ditekan. Oke, awas. Kebanyakan neken bolong. Enggak. Udah bisa rapih lagi. Oke. Bisa rapi lagi, tetap kusut. Oke, Miss Yunda diapain tuh? Bunda Nuri sudah berhasil? Oke, Bunda Nurul diapain, Bun? Ayo, Fran. Pakai tangan. Berhasil? Buku. Enggak. Enggak berhasil. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Bunda, tadi ya, Bunda sudah di awal ingin membereskan masalah, betul ya? Bunda menyadari bahwa saya harus membantu membereskan puing-puing yang rapuh ini. Ternyata, ya, walaupun niatnya baik, malah menghancurkan, menambah masalah yang ada. Oke, mungkin di kehidupan kita juga sering kita merasakan seperti itu. Mau bantu, serba salah. Malah disalahin. Malah jadi tambah ribet masalahnya. Nah, terus Bunda setelah sadar ada masalah, terus coba untuk diperbaiki, ya, dielus-elus, dimasukin ke buku dengan ikhtiar semampunya. Nah, setelah itu, apakah masalahnya selesai? Tidak. Ternyata tidak. Ya. Masalah mungkin sedikit si tisu ini agak baik sedikit, tapi tetap ada masalah-masalah yang lain. Oke. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman dengan tisu ini? Silakan, ada yang mau sharing satu-satu ya. Bunda Mutia, Bunda Nur dulu, silakan. Jadi pada dasarnya kita punya niat baik, ya, niat baik yang ingin kita lakukan terhadap masalah itu. Tetapi ada juga orang yang tidak menerima niat baik itu, malah kita disalahkan. Tetapi walau bagaimanapun kita tetap harus berbuat baik. Yang penting niat kita ingin berbuat baik. Oke, good. Bunda Nur, bagus. Yang lain? Ya tadi. Ya, Bunda Tini, mangga. Iya. Pokoknya dari awal diniatkan dalam hati bahwa apapun yang kita kerjakan itu niatnya baik. Orang mau nilai apapun juga itu mah terserah. Pokoknya kita pada saat itu lakukanlah yang terbaik sekecil apapun. Penilaian orang lain diabaikan saja. Walaupun banyak yang julid, Bun, gimana, Bun? Nggak apa-apa, selama itu baik terus maju gitu aja gitu. Terus maju, oke. Nggak apa-apa ya, Bun, di-share di status misalnya, nyindir-nyindir kita di WA status, di Facebook, nggak apa-apa, Bunda Tini? Kalau saya sih yang sudah dibiasain, yang share di Facebook, di apapun itu, nggak ada curhatan, nggak apa, yang selalu mengajak itu aja gitu. Jadi kalau orang lain itu mah diabaikan apapun yang, karena kan penilaian orang tuh pasti beda-beda. Terhadap kita mau baik mau jelek pasti penilaiannya tuh beda-beda. Jangan terlalu terfokus kepada penilaian orang, karena penilaian orang itu sesuai dengan berarti kemampuan dianya gitu. Menilai dari sudut pandang mananya gitu. Oke, good, luar biasa. Nah ini, Bunda, maksud saya dengan metode belajar seperti ini, saya hanya menggali, bisa jadi kita semua belajar dari yang tadi disampaikan Bunda Tini, gitu kan? Kita bisa belajar dari yang disampaikan Bunda Nur tadi. Nah, jadi ilmu yang akan kita dapat akan lebih kaya. Oke, yang lain boleh mau cerita, mau share? Dari peristiwa tadi, pengalaman, adakah yang terbersit? Bener, gue banget nih, asa cocok dengan kehidupan saya. Asa nyentil saya, perasaan tuh sama dengan pengalaman saya. Boleh cerita? Bunda Andar, niat baik sebaiknya diiringi dengan tindakan yang benar dalam menyelesaikan masalah. Oke, menurut kita mungkin benar, Bun. Tapi menurut orang lain, nggak benar. Serba salah ya.
Bunda Mutia mau share, mangga? Umu Syarifah dulu, mangga. Apa sih, emang kan kita juga punya niat baik, tapi sebaiknya juga diiringi sama ilmunya juga. Ya Maksudnya maksudnya gimana? kan kadang kita tuh niatnya mah baik, tapi bisa jadi ilmu yang kita miliki teh kadang misalkan belum nyampe atau belum tepat gitu. Tapi gimana ya? Jadi intinya mah kalau ada niat baik ke misalkan ke anak nih, kita ingin terbaik kayak tisu itu misalkan dielus atau apa. Jadi gimana ya? Jadi intinya mah niat yang ada tentang kebaikan yang ingin kita lakukan Harus dibarengi dengan ilmu gitu. dengan ilmu juga Oke. gitu. Apalagi dengan anak-anak, jangan sampai jadi percobaan. Maksudnya gitu, Bun. Oke, luar biasa. Baik, Bunda. Silahkan sekarang ya. Mungkin ayah bunda petakan ya. Mungkin di pikiran ayah bunda tuh wah mumet ya. Dari mana dulu, apa dulu yang harus saya lakukan. Nah, saya akan bantu ayah bunda untuk menyisir itu ya. Untuk mengurai benang-benang kusut itu. Coba sekarang buka tulisannya ya, bukalah tulisnya, buka kertasnya. Coba kita berangkat dari problem dulu. Seperti halnya tadi keluarga somat. Seperti halnya tadi tisu ya. Sebetulnya problem apa ya yang urgent di keluarga kita atau dalam hal mendidik anak ya. Apa masalahnya? Jangan dulu banyak-banyak ya. 3 dulu aja ya. Kalau banyak nanti akan panjang. 3 masalah yang prioritas yang menurut ayah bunda ini urgent nih. Ini yang harus diberesin duluan. Oke, silakan tuliskan. Dengan melihat tisu tadi mungkin teringat, oh iya, saya tuh di keluarga ada masalah tentang ini, masalah tentang ini, masalah tentang ini. Udah ya, ini nggak akan kami share, ya, nggak akan saya suruh sebutin, nggak akan disuruh fotoin di grup, nggak. Ini menjadi privasi ayah bunda masing-masing. Makanya silakan ditulis apa yang ingin ayah bunda selesaikan pertama kali, kedua, dan ketiga. Contoh misalnya tentang anak yang udah ngerokok misalnya. Terus dengan pasangan dingin nih. Nah, terus misalnya hidup teh perasaan teh hampa, asa boring, asa jenuh. Nah, kita harus petakan dulu masalahnya. Seperti halnya tadi keluarga somat yang kebakaran. Masalahnya apa? Ya masalahnya rumahnya nggak ada. Tanah juga nggak ada. Itu dulu, masalah dulu kita petakan. Kadang kita ingin langsung jumping ke solusi. Makanya kita harus masalahnya dulu dijernihkan. Sebetulnya masalahnya apa sih? Oh, tanah. Oh, rumah. Walaupun kebakar, tapi masih ada tuh puing-puingnya. Misalnya batu bata masih bisa diambilin. Kenteng masih bisa, ada beberapa kenteng yang masih bagus. Perabotan, oh masih ada. Nah, sehingga jelas dulu. Nah, oke. Nah, silakan ayah bunda petakan. Sudah? Kalau nggak ditulis, nanti bingung ya. Makanya harus ditulis. Oke, sudah. Nah, kalau sudah Bun? Sudah belum? Kalau masih bingung, masalahnya apa? Karena 50% bukan itu. Masalah terbesar adalah ketika kita tidak menyadari adanya masalah. Kemarin saya baru buka Facebook ya. Kan postingan saya tuh otomatis ketika di Reel tuh otomatis ketika di IG diposting, di Facebook juga diposting. Tapi saya jarang buka Facebook. Kemarin apa sih Facebooknya banyak notifikasi. Pas dilihat salah satu Reel saya tentang ini
fakta-fakta dampak marahin anak. Nah, itu real saya. Pas di Facebook dilihat 750.000 yang nonton. Yang komen ada 300. Waduh, ya. Nah, ternyata dari sekian banyak komen ini, banyak juga ternyata orang tua yang tidak menyadari ada masalah. Apa? Dah saya dari kecil dimarahin sama orang tua saya. Tuh buktinya saya nggak apa-apa. Saya nggak depresi. Saya nggak aneh-aneh katanya tuh. Ada lagi, ya kalau nggak dimarahin anak sekarang mah ngeyel, nggak akan nurut. Ada yang kayak gitu. Ya. Ada juga yang, itu mah cuma teori aja, katanya-katanya. Belum tentu faktanya. Ya. Itu mah cuma katanya-katanya. Kok bikin konten segini amat, ngebohongin kita. Ada yang kayak gitu ya. Nah, ternyata yang masalah terbesar itu ketika kita tidak menyadari adanya masalah. Ya, lurus-lurus weh. Nah, maka silakan. Pagi hari ini kita petakan. Sebetulnya masalahnya apa sih? Sampai kita tuh gelisah, kita tuh kecewa, kita tuh resah, kita tuh bingung ya. Masalahnya apa? Ada berapa masalah? Silakan. Sudah? Banyak ayah. Ya, buat latihan 3 dulu aja, jangan semuanya. Kalau semuanya ini harus privat ya, harus mentoring mau mentoring, mau coaching ya, mau konsultasi. Itu bisa kita bahas lebih dalam. Karena ini terbatas waktunya, cukup 3 dulu aja yang urgent, yang memang prioritas. Sudah ya? Oke, kalau sudah, ya Bunda, saya balik ke cerita keluarga si Somat. Nah, keluarga si Somat ini setelah dia tahu masalahnya, kita tidak punya rumah lagi. Gitu kan? Kadang kita langsung jumping tuh. Ya udah, kita nabung, kita beli rumah lagi atau kita ngontrak atau apa. Nah, coba kita belajar untuk berpikir lebih logis ya, dengan akal sehat. Keluarga Somat ini akan hijrah, akan pindah ke rumah yang baru. Tapi ya nggak tahu rumahnya mau di mana, modelnya kayak gimana, tanahnya berapa meter, nggak tahu. Tapi mereka membuat impiannya dulu, ya, membuat rencananya dulu. Karena mereka ingin pindah ke tempat yang baru, entah itu di lingkungan yang seperti apa, rumah yang baru, dia merencanakan dulu. Nah, seperti halnya tadi ayah bunda kan memperbaiki tisu ya, memperbaiki masing-masing. Itu kan sebetulnya dalam otak kita itu direncanakan ya. Dalam otak kita itu kita mikir dulu, nggak langsung tiba-tiba pakai buku gitu kan. Nah, begitupun masalah yang tadi ayah bunda tulis ya. Silahkan pengennya seperti apa, goalnya seperti apa. Nah, goal ini kadang kita nggak spesifik. Ya, pengen rumah tangga saya lebih bagus, saya lebih baik. Ya, lebih baik itu apa? Contoh misalnya, saya ingin lebih dekat dengan anak-anak saya. Itu yang spesifik ya. Terus misalnya saya ingin dengan pasangan punya komunikasi lebih lancar. Misalnya. Yang seperti itu, bukan pengen jadi pasangan yang lebih baik. Ya lebih baiknya kayak gimana gak jelas. Oke. Nah, silakan tulisin ya 3 goal Anda atau 3 impian Anda yang ingin Anda capai. Banyak kayak 3 dulu aja lah yang prioritas, yang spesifik, measurable ya. Yang kira-kira nggak ngawang-ngawang, yang kira-kira bisa dijangkau, yang jelas terukur ya. Apa? Kalau memang tadi punya masalah, jadi Anda ingin apa? Nah, banyak yang konsultasi ke saya, awalnya, wah ngeluh ini itu.
Udah setengah jam saya dengerin. Jadi sebetulnya Bunda tuh pengennya apa sih? Bingung, ditanya pengennya bingung. Pengennya apa ya saya tuh ya? Ya pengen lebih baik kayak. Ya lebih baik tuh kayak gimana? Nah, jadi coba kita terangkan dulu ya, atau perjelas dulu impiannya yang spesifik, yang benar-benar terukur ya, terarah. Oke. Sudah? Pengennya apa sih? Nah, ketika orang atau anak kita ditanya pengennya apa sih? Nah, itu tuh perasaan tuh nah, kayak apa ya? Kayak meleleh gitu. Oh, ini nih saya tuh pengennya nih. Nah, kalau bisa goal ini, pengennya ini bukan yang negatif. Contoh, pengen anak tidak main gadget lagi. Ya, jangan yang negatif. Yang positifnya aja. Contoh, pengen anak bisa menggunakan gadget lebih produktif misalnya. Terus jangan saya pengen dengan suami tidak marah-marah lagi. Ya apa tidak marah-marah lagi tuh? Ya pengen dengan suami lebih harmonis gitu. Oke, sudah ya? Yang sudah boleh ngacung atau chat. Pengennya apa? 3 dulu aja, jangan terlalu banyak. Ini latihan, nanti ayah bunda bisa praktek sendiri atau boleh misalnya mau minta bantuan ke saya dampingi ya. Wah ya ini saya punya 20 masalah misalnya. Ya ayo ya kita beresin satu-satu. Oke, sudah? Kalau sudah, kita akan main game lagi. Oke? Kita akan main game lagi, tisunya disimpan. Nah, sekarang kita akan permainan game yang kedua. Nah, tentang kertas ini. Ya, mungkin ayah bunda udah pernah main dengan saya. Nggak apa-apa. Walaupun permainannya sama, biasanya hasilnya beda. Ya, hasilnya beda. Oke, silakan diangkat kertasnya. Boleh HVS, boleh kertas biasa, ya bebas lah. Kertas bekas juga nggak apa-apa. Sekarang, ayah bunda, silakan bagi 3 kertas itu, ya, sama panjang, sama besar. Bagi 3, silakan mau kayak gimana, ya. Mau dilipat kayak brosur, terus disobekin boleh, ya. Sama panjang ya? Ya, ke panjang. Hmm. Oke. Sudah, disobek 3. Sobeknya, nggak usah pakai gunting lama, pakai tangan aja. Ada yang pernah main ini? Ini namanya game Give Your Best. Nah, saya jadi punya 3 nih. Saya jadi punya 3 kertas. Ya, kurang lebih sama lah. Sama-sama banget susah ya. Sudah, Bunda Zaitun, Bunda Tini sudah, Bunda Nurul, Bunda Sumarni sudah. Oke. Ayah Bunda, tadi Ayah Bunda sudah memetakan masalahnya dan juga sudah membuat dream atau goal tujuannya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengeluarkan semua potensi diri kita. Oke. Salah satunya dengan permainan berikut ini. Ini namanya Give Your Best ya. Miss Yunda insya Allah udah sering main kayak gini. Oke. Sekarang dari 3 ini silahkan ambil salah satunya, bebas mau yang mana. Oke, sudah. Dalam waktu 2 menit, 2 menit ya, silahkan ayah bunda buat kertas ini sepanjang mungkin tanpa alat bantu. Tidak boleh disambung, oke, dan tidak boleh terputus. Paham nggak? 2 menit ya waktunya ya. Belum. Siap? Pegang dulu, pegang. Liatin ke kamera, yang off cam juga. Siap? 1, 2, nanti saya cari dulu timer. Mana ya timer? Mana sih timer? Pakai Yoe. 1, 2, 3, mulai.
Yuk. Ayo, semangat. Give your best. Yuk. Bagus. Bunda Nina sangat antusias, sangat fokus. Wes. Bunda Faroh, mana belum kelihatan? Bunda Indah dibantuin anak-anak boleh? Boleh, silakan. Oke. Ini dibuat sepanjang mungkin ya. Sepanjang mungkin. Ya. Bunda Zaitun, wah dipilin tuh, dipilin dulu. Nah. Bunda Sumarni, oke. Bunda Eva, di sekolah boleh praktek sama anak-anaknya. Bunda Dede, silakan. Bunda Yeni, Bunda Marlia, Bunda Nisari, silakan. Bunda Ida. Oke, kertasnya nggak tahu diapain, Bunda Paroh. Kertasnya yang tadinya 1, Bun, dibagi 3, ya. Setelah dibagi 3, ambil salah satu, silakan sobek, jangan pakai alat, sepanjang mungkin. Jangan sampai putus, jangan sampai Sobek. sobek, ya sobek mah sobek ya. Jangan sampai putus ya. Oh, iya, Gimana benar. caranya ini jadi panjang? Silakan. 2 menit waktunya. Baru 1 menit. Wah, tambahin lagi durasinya dong. Mau 1 jam, ya belum habis. Makanya diperhitungkan waktunya 2 menit, kecepatan berapa diperhitungkan. 2 menit itu sebentar. Ya, cuman ada 3 ini. Nah. Ayo, semangat, semangat. Oh, ambil HP aja Give aja. your best, Kalau mau give your tambahkan. best. Bunda Nina udah? Oh, udah ada yang Saya beres. hitung. Cepet banget yang dulu ya. 10, Tunggu ya. 9, Jangan dulu. 8. Bunda Nur udah. Wih, luar biasa. Bunda Ina udah? Bunda Nurul? Sudah. Miss Yunda? Bunda Susan udah? Oke. Keren-keren nih Bunda, hebat. Bunda Fauzi sudah? Udah. 5, Sebentar lagi. 4, Fatih. 3, Bang, sini Bang. Sini dulu mau 2, sini Bang. 1. Oke. Angkat. Oke, luar biasa. Saya tanya dulu ya, Ayah Bunda, kira-kira ya, kira-kira kalau saya kasih kesempatan sekali lagi dengan kertas yang berbeda, kira-kira bisa nggak lebih panjang? Bisa. Bisa, Bisa nggak Bisa. kira-kira? bisa. Oke, kalau memang bisa, silakan ambil kertas yang kedua. Ambil kertas yang kedua, silakan pikirkan dulu. Pikirkan, bikin rencana dulu. Bikin rencana, planning, saya harus ngapain. Oke. Bunda Aisyah, gimana di Malaysia, aman? Oke. Belum mulai. Waktunya sama 2 menit ya. Siap. Sudah berpikir? Kita akan mulai. 3, 2, 1. Oke, kertas yang kedua mulai. Oke. Go. 2 menit waktunya sama. Pastikan ini lebih panjang. Yang lebih pendek. Kita akan mencoba untuk mengeluarkan potensi kita, mengeluarkan masalah. Membereskan masalah. Kita cari peluang-peluang dari mana? Nah, kita punya peluang apa di sana? Udah panjang nih. Ya, udah panjang nih ya. Sudah. Masih ada waktu, silakan. Semeter.
Masa sih? 2 meter. Dapat 2,5 meter. Oh, luar biasa. Satu menit lagi. Ayo Bunda. Bunda pasti bisa nih, hebat-hebat semuanya. Kalau nggak praktek ini nggak akan jadi apa-apa. Kalau cuman disobekin. Sepakat. Iya, sepakat banget. Ini bukan lomba 17-an ya. Oh ya, tadi udah diumumin belum? Ada 200.000 ya. Oh, belum ya? Apa? Sama yuk. Belum diumumin ya. Bentar Tentang ya, door prize. sambil ini ya, sambil mengerjakan merobek-robek itu, Mama Yu mau infoin buat ayah bunda yang hari ini join mengikuti kegiatan fundraising bersama Ayah Batasa atau Ayah Batasa bersama fundraising. Ini ada, wah di saya nggak bisa kebuka nih ya. Voucher 200.000 masing-masing untuk 2 orang. Oke, ada voucher 200.000 ya Per orang. per orang. Wah, keren. Kira-kira siapa nih yang paling heboh? Ini yang paling heboh bikin ini praktek Ya, dari ya. awal Jadi sampai pokoknya- akhir. Yang paling aktif, pokoknya- paling heboh. Ayah yang akan ngintip nih, ayah yang akan ngimpeng. Hati-hati bunda, ayah ini sambil perhatikan ayah bunda semuanya nih pada saat sedang live ataupun pada saat ayah sedang menyampaikan materi, termasuk juga pada saat sekarang ini kita sedang mempraktekkan robek-robek kertas ini. Give your best. Best. Oke. Oke, nanti yang terheboh, yang Ya. terantusias, insya Allah Sudah. akan dapat voucher 200.000. Sudah. Oke, Ayo. 5, Lebih 4, panjang. 3, Lebih 2, panjang. 1. Oke, silakan Keren. diukur. Udah sobek, udah ketemu Lebih panjang? itunya, tekniknya. Oke. Lebih panjang Bunda Elis, Bunda Susan, coba. Bunda Lebih Nina. panjang Bunda Tini. Wih, luar biasa. Oh, Bunda Nisari gimana? Yang off cam gimana? bisa tekniknya sekarang mah. Ketemu. Udah nemu tekniknya. Kayak gunting Ya. tekniknya. Bukan, disobek. Oh, disobek. Oke, Sobeknya lebih luar biasa. kecil-kecil. Bunda Tini, luar biasa. Sobeknya lebih kecil-kecil. Oke. Lebih Kecil kecil. dan teratur sekarang. Oke, Agak luar ketemu biasa. jalannya Tepuk yang tangan drama. untuk kayak Bunda semua. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau dikasih lagi 1 kali kesempatan lagi, kira-kira masih bisa nggak lebih panjang lagi dari sebelumnya? Ayo, Nah, ayo. Ada yang Keluarin punya pemikiran-pemikiran kreatifnya. Sanggup atau nyerah? sanggup. Sanggup. Oke, kalau sanggup, siap. Saya hitung lagi. Mikir dulu, silakan mikir dulu. Oke, gimana ya? Tadi aja udah kol-kolan, udah Bismillah. kesang lembut, kesang badak, cenah. Menggunakan alat. Jangan pakai alat. Waktunya sama 2 menit. Siap? 3, 2, 1, mulai. Silakan. Belajar dari situ aja tuh. Mama yuk, screenshot ya. Ini pakai HP Oh, pakai gimana? HP. Iya. Mana ya? Ambil apa juga. Postingnya aja. Oh, ini salah. Semangat. Enggak, maksudnya ambil air buat rekola. Oh. Oh, salah. Katanya tadi udah tahu caranya. Silakan, buktikan. Dengan cara yang sama. Bunda Nina,
Baru masuk. Ini udah level 3 nih, Bun. Gak apa-apa. Silakan Bunda Nina, kertas tadi yang besar dibagi 3. Bunda disobekin salah satunya sepanjang mungkin. Nah, itu. Silakan. Gak apa-apa. Sebisanya aja. Waktunya 2 menit. Tekniknya lebih sabar, telaten, butuh energi ekstra karena semakin kecil, semakin panjang, semakin pegal jari. Bener banget. Semakin pegal. Tapi ayah Oke. bunda kita jangan patah semangat ya. Kita buktikan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik dengan cara Nah, kita. Oke, dipikirkan caranya. ya memang mendidik anak itu pegal kalau dipikir-pikir ya. Pegal, capek, ya kadang pusing. Ya. Oke, 1 menit terakhir. Give your best. Bunda Wigi, ayo. Satu menit terakhir. Bunda Nisari, oke, bagus. Miss Yunda, silakan. Ayo, semangat. Bunda Elis, Bunda Marni, Bunda Zaitun. Lima, 4, 3, 2, 1. Angkat kertasnya. Ada yang gagal? Oke, silakan diukur. Diukurkan dengan yang tadi kertas kedua. Apakah lebih panjang? Atau sama saja? Atau bahkan lebih pendek? Ada yang lebih panjang? Oke, luar biasa. Panjang yang Keren. ketiga. Hebat. Kalau di santai baca Quran. Lebih panjang ke yang ketiga. Oke, mantap. Berarti dalam menyelesaikan masalah kita harus mampu mengurai masalahnya sedetail mungkin. Nah, ya betul, Bunda Andar. Dalam menyelesaikan masalah harus bisa mengurai dulu. Nah, masalahnya di mana, peluangnya apa. Oke, baik, Bunda. Dari pengalaman tadi, ayah Bunda menyobek-nyobek kertas tadi. Apa yang ayah Bunda rasakan? Gimana rasanya? Kertas pertama, kedua, ketiga. Gimana perasaannya ketika saya kasih challenge, ketika saya kasih masalah? Itu kan masalah kan? Ketika saya kasih masalah, perasaan tadi gimana? Yang Fokus, di teliti. kertas pertama Yang Bunda Nurul dulu. Bunda Nurul dulu, silakan. kalau yang kertas pertama kita masih bingung gimana caranya ini biar lebih panjang ya. Masih ngira gimana biar caranya biar tepat, biar nggak sobek, nggak putus dari sambungan. Nah di kertas kedua udah mulai tahu caranya, oh begini caranya, jadi tinggal meneruskan aja cara yang pertama. Oke, luar biasa. Good. Yang lain? Tidak tergesa-gesa. Bunda Nur, gimana Bun? Tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus dipikirkan dulu matang-matang. Kenapa? Kalau kita tergesa-gesa, kenapa emang? Hasilnya tidak baik. Sebagai contoh tadi yang pertama kita mengerjakannya itu asal gitu ya. Maksudnya cepat-cepat, pengen cepat-cepat. Terus dikasih kesempatan kedua, kita memikirkan dulu bagaimana ini untuk menyelesaikan masalah ini biar selesai.
Nah, dikasih kesempatan ketiga, ternyata kita berpikir lagi untuk lebih baik lagi gitu dalam menyelesaikan itu. Oke, ternyata bisa ya. Kita bisa melewati batas kemampuan kita sebetulnya. Oke, good, luar biasa. Siapa lagi? Oh nih, Bunda Tini. Bunda Tini, silakan. Udah Bunda Tini, Miss Yunda. Fokus dulu. Sudah fokus, harus jalan apa yang kita cari biar permasalahan itu selesai. Yang ketiga berarti ternyata memecahkan masalah itu tidak bisa langsung, dari fokus, pengamatan, baru penyelesaian gitu. Dan terus harus ya begini gini. Jadi ya tadi kata Bu Nur juga tidak tergesa-gesa itu, jadi Oke, good. melihat baru dikerjakan itu. Oke, luar biasa Bunda Tini. Miss Yunda, mangga. Sama aja sebenarnya. Nggak keluar suaranya? Halo? Ya. Menurut saya sih menyelesaikan masalah itu harus fokus. Karena kan tadi juga pas ngerjain itu digangguin sama anak-anak dan akhirnya masalahnya nggak selesai. Oke. Masalah emang fokus. Oke, berarti anak-anak juga itu masalah ya, gangguin ya, Bunda Indah. Satunya. Oke, good. Yang lain? Ya, Bunda Nina. Kecil Bun suaranya. Dari permainan tadi kita di situ dituntut untuk lebih sabar, karena sabar karena waktu yang tadi waktunya terbatas ya, hanya 2 menit. Itu di situ lebih sabar, terus fokus seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Tini. Terus juga di situ kita diajak untuk berpikir lebih cepat mungkin ya, berpikir lebih cepat, mencarikan solusi dari berbagai masalah yang kita hadapi. Karena ketika ada satu masalah pasti Allah juga turunkan solusinya seperti itu. Jadi sabar, fokus, terus diiringi dengan kita bertawakal mungkin ya, karena waktu 5 menit ya kita terus berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik atau mencari jalan keluar yang terbaik. Gitu. Oke, luar biasa. Saya mau tanya ke Bunda Nina, Bunda Indah tadi. Ketika kita menyalahkan tadi waktunya yang terbatas, menyalahkan anak yang gangguin, kira-kira kita bakal bisa membereskan masalah itu enggak? Kalau fokus ke situ mungkin tidak akan. Tapi kita fokus kepada masalah utamanya gitu. Oke. Jadi gangguan itu sebenarnya itu ada di diri kita. Ketika kita sering menyalahkan, kita sering mencari alasan, waktunya, tenaganya, uangnya, modalnya, situasi rumahnya, mertuanya, anaknya, ininya, itunya. Kira-kira beres nggak tuh masalah kalau kita sering seperti itu? Enggak. Oke. Makanya mari kita open mind, open heart. Buka pikiran, buka hati kita. Walaupun tadi digangguin Bunda Indah sama anaknya, walaupun waktunya cuma 2 menit, tapi saya akan berusaha sebisa saya. Ya, buktinya ternyata faktanya bisa. Oke. Jadi ayah bunda, yang membuat masalah itu nggak beres-beres, sebetulnya ada belenggu. Ya, belenggu itu semacam tembok penghalang yang sangat kuat, sangat besar. Sebetulnya solusinya udah ada di balik si tembok ini. Cuman kita nggak bisa ngelihatnya. Nah, bagaimana agar si solusinya kita bisa ngelihat? Kita hancurkan dulu belenggu-belenggu ini. Apa belenggu itu? Hanya 3 sebetulnya. Blaming, excuse, dan justification. Blaming apa? Blaming itu adalah menyalahkan. Kadang kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan kita, menyalahkan sarana prasarana, menyalahkan ekonomi, menyalahkan qadar dari Allah, menyalahkan umur kita, menyalahkan sakit kita. Yang kedua adalah excuse, alasan. Kan saya mah
Saya mah, kan saya mah. Nah, kan saya mah, kan saya mah. Nah, alasan. Seperti tadi ya, kalau kita bisa menghancurkan alasan pakai walaupun cuma 2 menit, walaupun anak gangguin, walaupun nggak ada gunting, walaupun terbatas, dengan segala keterbatasan, mari ya kita open mind, coba buka pikiran kita, buka hati kita. Insya Allah ada solusinya. Mungkin ayah bunda tadi udah kepepet, aduh udah 2 juga, pas kertas kedua itu udah mentok tuh, gak ada lagi ide. Coba kita open mind, buka pikiran, barangkali dikecil-kecilin lagi, atau barangkali pakai lidah, tadi kan ada yang pakai lidah, wah diciduhan ya, biar lebih rapi lagi. Open heart dan open will, ya, wujudkan tekad. Saya mau melakukan sesuatu walaupun itu hal yang remeh-temeh, yang kecil, bukan hal yang besar. Oke, kembali lagi ke tadi, ke belenggu itu, blaming, excuse, dan justification. Apa justification? Pembenaran. Nah, kan orang lain juga sekarang lagi krisis, kan di dunia juga lagi krisis. Kan di mana-mana orang, kan orang lain juga. Nah, kan si Anu juga, tuh lihat guru juga, anaknya nggak bisa diatur. Tuh lihat Ustadz itu juga, anaknya ngerokok. Nah, itu pembenaran. Ya nggak apa-apa dong, saya bukan Ustadz. Ya wajar anak saya seperti ini. Itu pembenaran. Nah, mari kita hancurkan itu. Dengan open mind, apa yang kedua? Open heart dan open will. Buka hati, buka pikiran, dan wujudkan tekad. Ya, pikiran kita harus grow mindset. Ya, berpikirnya positif, terbuka. Ya, jangan berpikir ortodok. Kan ya dulu juga ngasuh anak mah kayak gini. Saya juga dulu digedein, tuh buktinya saya jadi sarjana, sukses. Saya dibentak-bentak sama orang tua saya dulu, tuh buktinya saya jadi orang yang kuat. Oke. Nah, bunda, kalau tadi kertas, mari kita refleksikan ke dalam kehidupan kita yang tadi. Kan kita sudah menuliskan masalahnya apa, terus sudah menuliskan impian kita apa, pengennya apa. Nah, sekarang barangkali coba kita perhatikan diri kita, keluarga kita, ada nggak potensi-potensi, ada nggak peluang-peluang. Ini bukan solusi ya, kita belum nyampe ke solusi, peluang dulu. Kayak tadi ayah bunda mikirin kertas. Coba ya, ini kertas kalau disobek lebih kecil mungkin lebih panjang. Nah, itu kan peluang. Oke. Oh, coba kalau kertas ini bisa dilipat dulu, sobekinnya bareng-bareng. Itu kan peluang. Nah, coba dalam kehidupan kita, ada nggak peluang-peluang itu? Contoh kalau saya, kan saya punya saudara di mana-mana, punya teman-teman, member di mana-mana. Itu kan peluang. Oh, saya lulusan SMA 2. Teman-teman saya ini sukses-sukses. Nah, itu kan peluang. Oh, saya punya guru nih yang sukses-sukses. Nah, itu kan peluang. Nah, silakan ayah bunda coba cari dalam diri kita atau keluarga kita atau lingkungan kita, ada nggak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan nanti. Ya, jangan dulu berpikir solusi. Kebanyakan orang pengennya langsung jumping ke solusi. Peluangnya dulu, opportunity. Ya, coba silakan tuliskan 3 peluang itu. Contoh misalnya kayak saya, kalau mikirnya fixed mindset, ya, tidak berpikir terbuka. Kan anak saya 5 bahkan mau 6, boro-boro nyari uang, boro-boro kesana kemari. Susah nanti nungguin anak gede. Tapi kalau dibalik, untung anak saya, mumpung anak saya 5, mau 6 dan masih kecil-kecil. Nah, jadi saya bisa lebih leluasa. Nah, saya bisa mempraktekkan ilmu parenting ini ke anak saya dulu, kan ada 5 anak saya, sebelum ke anak orang lain. Nah, itu peluang. Oh, saya tinggalnya di daerah dataran tinggi, view-nya bagus, dingin, cocok tuh kalau bikin konten. Nah, cocok tuh kalau ngajakan outbound di sini. Nah, itu peluang. Oke, silakan ayah bunda mungkin punya peluangnya masing-masing.
Inna ma'al usri yusro. Allah itu udah ngasih solusi itu lengkap dengan masalahnya. Oke, silakan. Saya tuh kan alumni pondok pesantren ini. Nah, gitu. Oh, saya tuh kan alumni komunitas ini. Oh, saya tuh punya teman. Oh, saya tuh punya saudara di sini, di sini, di sini. Nah, itu kan peluang. Oh, saya punya kenalan tuh. Oh, saya punya skill. Oh, saya punya skill nih, ngedesain. Oh, saya punya skill ngomong. Oh, saya punya ini, saya punya skill ini. Itu peluang. Nah, silakan. Tuliskan peluang-peluang itu. Sudah? Sudah. Oke. Oke, kalau peluang boleh ya di-sharing ya. Kan bukan sesuatu yang apa-apa. Barangkali bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lainnya juga. Contoh misal, kan saya bisa nulis. Nah, di sini ada temannya yang penerbit. Oh ya udah kita collab. Nah, silakan. Ada yang mau sharing peluang-peluang dalam diri Anda apa aja? Kalau saya ada 3. Teman. Maksudnya teman gimana, Bun? Teman-teman yang misalkan yang memang semuanya teman-teman baik yang suka memberikan motivasi, bukan teman-teman yang toksik gitulah. Oh, teman yang positif gitu ya. Teman-teman yang suka ngasih semangat positif. Kedua, lingkungan. Kebetulan lingkungannya juga mendukung gitu. Kayaknya lingkungan itu lingkungan kayak saya ada pengajian, ada lingkungan, terus lingkungan itu di lingkungan oleh teman-teman yang memang sama itu juga mendukungnya kebaikan. Jadi kayak tadi nggak ada toksik kayak gitu. Nah, keempat, saya juga percaya, maksudnya kayak ada percaya diri sedikit lah saya. Punya PD ya. Oke, bagus. Tapi Yang PD-nya lain? juga PD yang maksudnya terukur lah, nggak PD banget gitu, enggak juga sih. PD dalam hal yang memang saya bisa lakukan gitu aja. Oke, bagus. Yang lain mau sharing? Contoh misalnya saya punya pabrik ini, saya punya potensi ini, peluang ini. Silakan. Bunda Maria mau sharing? Silakan. Bunda Wigi. Ke saya, Ya. mohon maaf, tapi untuk gambar nggak bisa ditampilkan, anak lagi riwah. Iya, nggak apa-apa. Ini untuk peluang sendiri, kebetulan saya sekarang kan alhamdulillah udah ngajar lagi, jadi di lingkungan sekolah ya, peluangnya mungkin yang pertama menerapkan parenting yang udah pernah saya pelajari di sini ke anak-anak yang ada yang berkebutuhan khusus, ada 2 atau 3 orang. Yang kedua, di lingkungan itu kan di lingkungan circle guru biasanya banyak membutuhkan seperti pakaian atau apa ya, kebetulan suami juga merintis bisnis, ya peluangnya untuk menjajakan bisnis. Yang ketiga, punya kenalan produsen-produsen yang bisa mendapatkan harga yang murah gitu. Mungkin itu saja, partner kerja juga yang bisa memberi masukan yang baik gitu, memberi energi positif lah kepada kita. Mungkin itu luar saja. biasa, Bunda Marlia. Wow, keren. Wow, keren. Yang lain yang mau sharing? Ya, Bunda Nina. Ayo Bunda, silakan Bunda, jangan malu-malu. Silakan Bunda Nina dulu. Beberapa peluang yang ada, alhamdulillah. Untuk saat ini masih sebagai ibu rumah tangga, sebelumnya sempat mengajar, sekarang masih ibu rumah tangga dengan usaha online berbagai macam pasien dan juga kadang bikin makanan gitu. Oke, bikin makanan Bun ya? Ya, bikin makanan frozen gitu. Terus juga kalaupun ada hasil pertanian yang bisa saya jual, saya jual juga. Itu terus yang berikutnya peluang lahan ya. Saya punya kebetulan ada lahan tempat untuk ikan dan tanah yang memang belum berdayakan gitu. Peluangnya kalau di ini mungkin cukup besar di situ, cukup menjanjikan kalau untuk ke depan gitu. Artinya karena emang berbentur modal ya, jadi saat ini masih wacana aja, masih sekedar wacana. Mudah-mudahan nanti ke depannya
bisa diberdayakan lahannya. Terus peluang berikutnya ya mungkin untuk ada keinginan untuk mengajar kembali, karena sebelumnya sempat ngajar di sekolah Quran. Nah, jadi ingin memanfaatkan biar tidak lupa ya ketika kita belajar, terus kita tidak manfaatkan, mungkin akan lupa seiring waktu. Jadi ingin mengajar lagi supaya tidak lupa dengan ilmu yang sudah. Itu aja. Oke, luar biasa Bunda Nina. Wow, keren. Wow, keren. Oke, mungkin beberapa dari ayah bunda yang menangkap bahwa peluang ini adalah peluang bisnis ya. Ya boleh jadi ya. Kalau memang tadi masalahnya di ekonomi ya. Tadi kan kita merinci masalah kan. Kalau memang di ekonomi, ya peluangnya kita cari peluang-peluang bisnis. Ya, tapi kalau tadi masalahnya di pengasuhan anak, di pendidikan anak, ya kita coba cari peluang. Contoh, anak saya tuh kecanduan gadget banget misalnya. Terus peluangnya apa? Oh, saya punya tuh teman yang dulu juga anaknya kecanduan gadget, terus dia bisa lepas. Nah, saya mau cari tahu nanti ke sana, gitu maksudnya. Jadi maksud peluang di sini adalah alternatif solusi yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tadi di awal. Paham ya? Oke. Yang lain boleh sharing. Kira-kira kita skupnya ke pengasuhan dulu aja ya. Soalnya kita temanya lebih ke parenting. Kira-kira apa yang akan ayah bunda lakukan dalam hal pengasuhan, dalam hal keluarga, masalah-masalah tadi dalam keluarga untuk membereskan masalah-masalah tersebut. Silakan. Bunda Indah mau sharing, silakan. Saya Pak. Ya. Kalau saya sih ada lagi yang mau sharing? Bunda Indah, silakan. Alhamdulillah karena anak masih kecil-kecil, mungkin peluangnya bisa mengatur dengan memberi contoh kebaikan. Terus alhamdulillah juga punya banyak waktu untuk lebih belajar menahan emosi. Terus alhamdulillah punya skill untuk mengajak anak bercanda gitu aja. Oke, luar biasa. Nah itu ya, luar biasa Bunda Indah. Yang lain? Bunda Nurul mau share? Saya? Bunda Nur dulu. Ya, Bunda Nurul terus Bunda Nur. Saya ibu 3 anak. Alhamdulillah cuma sebagai ibu rumah tangga sering ikut Zoom ayah Abatasa juga. Sering kadang kalau sempat ya murojaah untuk memperdalam ilmunya lagi agar bisa menjadi ibu yang lebih sabar lagi, mungkin bisa memberi contoh yang baik buat anak-anak ke depannya. Oke, kata kuncinya sabar berarti ya. Oke. Bunda Nur, silakan. Terima kasih Ayah. Mungkin kalau saya yang sudah saya coba gitu ya untuk mencari penyelesaian terhadap masalah dengan anak-anak. Yang pertama saya mengkomunikasikan dulu harapan-harapan saya, harapan anak-anak kita dengarkan. Nah, terus kita diskusikan, mencari jalan yang terbaik. Terus kita dengarkan juga apa keinginan anak tersebut. Misalnya anak inginnya seperti ini, kita inginnya seperti itu, kita diskusikan untuk mencari jalan keluarnya. Dan saya minta anak mengkomunikasikan apa harapannya, apa keputusan yang akan diambil. Nah, setelah anak mengambil keputusan, kita catat gitu. Oh, berarti kalau anak sudah mengambil keputusan seperti ini, dia harus konsekuensi dengan keputusan tersebut. Nah, kalau misalnya anaknya melenceng-lenceng, kita ingatkan lagi. Kan jadi begini. Kita bisa, itu kan kata-kata dari adik, ingin seperti ini. Terus sekarang kenapa adik melanggar? Gitu. Jadi kita diskusikan, lebih ke diskusikan. Karena anak-anak zaman sekarang tuh yang saya lihat, kita nggak bisa diktator gitu ya, untuk menentukan
apapun, tapi kita harus lebih mendengarkan dan berdiskusi apa keinginan anak tersebut. Kalau dirasa keinginannya itu baik dan memberikan manfaat, kita ikuti. Tapi kalau misalnya ternyata melenceng-lenceng, kita kasih pengertian kepada anak-anak. Gitu. Oke, good. Luar biasa Bunda Nur. Wow, keren. Wow, keren. Nah, jadi sebetulnya yang Bunda Nur sampaikan itu salah satu metode dalam hal pengasuhan anak zaman sekarang. Ya, nama kerennya, nama ilmunya adalah coaching skill. Nah, orang tua zaman sekarang harus punya tuh metode coaching skill yang Bunda Nur terapkan, sehingga yang mengeluarkan statement, mengeluarkan solusi adalah anaknya sendiri. Kita hanya menggali, bertanya. Gitu. Nah, mungkin ayah bunda yang lain juga tahu saya tuh harus ini nih solusinya, tapi nggak tahu ini teh nama metodenya apa ya, nama ilmunya apa ya. Nah, mungkin biar kan kita ingin jadi seorang super parent ya, menjadi seorang super parent yang tadi kita ingin berubah. Nah, sebetulnya masalah-masalah apapun dalam diri anak kita itu udah ada solusinya kalau kita tahu ilmunya, gitu kan. Kenapa nggak ada solusinya? Karena ketika kita cari di database otak kita, ya itu lagi mentok gitu. Tapi ketika solusi ini lebih banyak, ya database ilmu kita lebih banyak, sehingga kita akan tidak cepat baperan karena solusinya ketemu. Oh, ini ada di folder ini, ada di file ini. Nah, makanya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga, kitanya harus menjadi seorang super parent. Kalau ini gambarnya Pak Somad itu menjadi super somad ya. Menjadi seorang ayah yang hebat, menjadi seorang bunda yang hebat. Kalau bisa 10-20 kali lipat dari kita hari ini. Oke. Emang bisa ayah? Ya bisa. Buktinya ayah bunda kan tadi sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan bermain game sobek-sobekan itu. Manusia punya potensi yang bisa dikeluarkan, ya, bisa berpuluh bahkan ratus kali lipat kalau kita bisa membuka tadi barrier atau membuka yang 3 ini, blaming, excuse, justification. Kalau pagar itu sudah kita hancurkan, kita akan menjadi super parents. Super parents yang terbuka dengan metode-metode baru, dengan istilah-istilah baru, ilmu-ilmu baru. Nah, kalau saya rangkum ya ayah bunda, karena saya sebetulnya masih belajar juga ya sampai saat ini. Nah, kalau saya rangkum, ternyata untuk jadi seorang super parent ini, jadi orang tua yang hebat ini, ternyata ilmu yang dibutuhkan itu banyak ya. Perasaan tuh nggak beres-beres ya. Kemarin ada grafologi, saya kayaknya pengen tuh grafologi kan. Kayaknya itu juga bisa ngebantu dalam hal mendidik anak ya. Nah, kalau yang saya simpulkan ya, saya udah punya list untuk menjadi super parent ini, kurikulumnya ini ya. Saya kategorikan menjadi 3 kurikulum. Yang pertama adalah self development, yang kedua love development, dan yang ketiga baru parenting skill. Nah, kebanyakan orang tua ini pengen jadi orang tua yang hebat, cuman ini ya, fokus ke ininya aja ya, parenting skill. Gimana sih cara ngasuh anak, gimana sih cara ngedidik anak gitu. Padahal sebaiknya ini dulu diberesin, self development, love development juga diberesin. Nah, baru kita akan lebih mudah dalam belajar parenting skill. Nah, apa aja sih ayah? Saya spill istilah-istilahnya aja ya. Biar nanti ayah bunda kalau mau belajar, memperdalam, udah tahu, oh saya pengen belajar tentang ini, jadi nyambung gitu. Atau ayah bunda punya rencana kurikulum mandiri ya. Sebaiknya sebagai pembelajar, sebagai orang tua, kita
harus punya rencana, kalau kuliah mah RKS lah, rencana mata pelajaran sendiri ya. Saya tahun ini mau belajar apa. Nah, kalau di bidang self development ya, itu ayah bunda bisa belajar self healing istilahnya. Bagaimana kita bisa tadi lebih sabar, tidak marah ya, bisa menyembuhkan luka batin sendiri, bisa lebih lebih bahagia ya. Itu namanya self healing. Nah, terus kita juga perlu belajar tentang growth mindset. Apa sih growth mindset? Pikiran terbuka. Ini ada materinya khusus ya, growth mindset itu. Kita lebih melihat segala sesuatu dari hal yang positif. Ada tidak terlalu mengecap misalnya, oh ini mah ilmu dari barat, oh ini mah ilmu dari Yunani, oh ini mah dari ini. Kita grow mindset dulu ya. Terus kita harus belajar tentang positive thinking. Karena kan kita ingin positive feeling. Kita ingin positif perasaan kita. Maka si perasaan ini tergantung pada pemikiran. Makanya kita harus belajar tentang positive thinking. Itu ada ilmunya sendiri ya. Terus ada reframing skill. Apa sih reframing? Nah, kita bisa memindahkan sudut pandang yang asalnya negatif menjadi positif. Ini juga perlu skill khusus, perlu ilmu khusus ya. Agar tadi, kata Bunda Nurul, kita nggak cepat baperan, lebih sabar. Nah, terus kita sendiri sebagai orang tua, sebagai individu harus punya life plan, harus punya rencana hidup. Jangan kamu gimana rencana? Ya saya mah ngikutin alur aja. Saya mah jalan aja kayak air. Ya memang ya, tapi minimal kita punya perencanaan lah. Rencananya, rencana garis besar juga udah bagus ya. Contoh misalnya saya mau lulus S2, ngelanjutin S2. Saya misalnya mau ikutan seminar ini, saya mau belajar masak, saya ingin membuka toko dan lain-lain. Oke, nah terus ada lagi materi tentang mindfulness. Nah, saya juga lagi belajar ini bagaimana kita tetap sadar diri. Kadang kita terlalu baper, terlalu pusing itu karena sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Apakah itu masa depan atau masa lalu. Makanya kita perlu belajar bagaimana hidup dalam masa sekarang, saat ini, detik ini. Saya lagi lihat laptop, saya lagi pakai baju ini, saya lagi melihat teman-teman yang di Zoom. Itu mindfulness. Kadang kita sholat pun kan pikiran kita kemana-mana ya. Kadang kita lagi makan pun pikiran kita kemana ya. Ke sekolah ya, ke tagihan, kemana ya. Itu nggak mindfulness. Nah, terus ada self-awareness. Bagaimana kita tahu diri kita tuh seperti apa sih orangnya. Potensinya di mana, kekurangannya apa. Itu self-awareness. Oke. Nah, terus kurikulum yang kedua adalah tentang love development. Bagaimana kita bisa belajar cinta-cintaan. Nah, dimulai dari kita memetakan peta cinta ya. Kita dan pasangan tuh harus tahu peta cintanya masing-masing. Biar apa? Biar kita saling memahami. Terus keluarga kita dengan pasangan harus punya family plan. Bedanya apa dengan life plan? Kalau life plan itu sendiri, kalau family plan itu sekeluarga. Oke. Nah, terus kita harus tahu tentang love language, bahasa cinta. Banyak yang salah mengartikan bahasa cinta, akhirnya miskomunikasi, sehingga perceraian di mana-mana, keretakan rumah tangga. Nah, terus Bunda juga harus memiliki family value, nilai-nilai dalam keluarga, ya, yang ini. Ya. Di keluarga kita itu harus dipetakan nilainya apa, apakah keislaman, apakah kedisiplinan, apakah nasionalisme, atau apa ya. Ini harus dipetakan. Ini ada ilmunya khusus ya, ada materinya khusus. Terus communication skill, gimana sih cara ngingetin pasangan kita, ngomong biar enak, ngomong biar saling terbuka, nggak deadlock, ya, nggak perang dingin. Ini namanya communication skill, pakai iMessage ya. Terus ada lagi active listening. Ya, bagaimana kita bisa mendengarkan yang aktif ya, agar pasangan kita lebih memahami apa yang kita inginkan. Kita juga bisa memahami apa yang dia inginkan. Nah, itu satu kurikulum tersendiri ya untuk
cinta-cintaan. Nah, baru ya tentang parenting skill. Nah, ke anak kita apa yang harus kita miliki ya? Bagaimana menginstalkan ketauhidan, bagaimana mengenalkan Allah, mengenalkan Nabi, mengenalkan tentang rukun iman, rukun Islam dan lain-lain. Nah, terus kita juga harus memahami personality. Ini ada ilmunya tersendiri tentang kepribadian. Anak saya itu kepribadiannya apa, kelebihan kepribadian ini apa, kekurangan ini apa. Ayah gening banyak gini, yang memang banyak ya. Karena yang kita didik itu adalah manusia, bukan botol minuman kayak gini ya. Manusia ini makhluk multidimensi yang sulit dipahami, makanya kita perlu jurus-jurus atau metode-metode yang banyak agar bisa lebih memahami anak kita. Kenapa kita suka tadi salah intervensi ya, salah ngedidik, karena kitanya belum memahami seutuhnya sehingga kita salah. Oke. Nah, terus kita juga harus memahami perkembangan anak ya, dari mulai 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 6 dan seterusnya. Seperti apa perkembangan manusia itu. Terus sekarang ada ilmu neuroscience. Bagaimana kita belajar tentang otak ya. Otak kanan, otak kiri, limbik dan lain-lain ya. Terus apa hubungannya? Ya nanti kita akan lebih memahami anak kita itu dominannya otak mana, otak kanan, otak kiri, kanan atas, bawah atas, atau yang mana, kiri atas atau kiri bawah ya. Sehingga ketika anak kita berperilaku seperti itu, kita tahu oh mungkin ini di otaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga penanganannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, terus kita harus belajar tentang minat bakat juga ya. Tentang 8 kecerdasan manusia ya. Kecerdasan majemuk. Anak kita tuh apa bakatnya? Nah, terus yang tadi Bunda Nur utarakan tentang coaching skill. Gimana nyuruh tanpa disuruh, tanpa ngerasa disuruh. Gimana ngomong ke anak biar dia sendiri yang tahu solusinya. Nah, selain itu counseling skill juga ya. Bagaimana ketika anak mengalami kendala di dalam dirinya bisa terluapkan, bisa emosinya bisa mencari jalan keluar ya. Ini counseling skill. Terus ada positif disiplin, bagaimana mendisiplinkan dengan positif. Ini ada materinya tersendiri ya. Terus tentang literasi internet, literasi budaya ya, literasi digital, banyak literasi juga. Terus tentang kesehatan tentunya ya. Banyak dokter-dokter yang membuka webinar tentang kesehatan. Nah, terus tentang kecerdasan holistik, tentang IQ, EQ, SQ, ya, PQ, ayah bunda juga harus tahu itu, belajar tentang itu. Biar apa? Biar anak kita ini bukan hanya cerdas secara matematiknya saja, cerdas secara keilmuan sekolahnya saja, tapi benar-benar dia cerdas secara spiritual, emosional, fisiknya juga. Nah, ternyata banyak ya. Nah, silakan, nggak usah langsung dipelajari dalam satu malam ya. Saya juga tidak mengharapkan itu nanti butek ya. Nah, coba ayah bunda bikin mapping ya, atau rencana kecil-kecilan. Gini, dari self development ya, dari kurikulum yang ini, mana yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Terus dari yang love development, yang ini, yang kedua, mana yang kayaknya saya butuh ini nih. Nah, tadi kan saya udah ulas sedikit ya. Kayaknya saya butuh ini nih. Nah, terus dari parenting skill-nya juga, mana yang Anda butuhkan. Ya. Terlepas nanti, saya mau belajarnya tahun depan, misalnya, ya terserahlah. Yang penting kita punya tadi, opsi-opsi atau rencana-rencana. Dari parenting skill apa, 3 misalnya. Dari love development apa, self development apa. Silakan. Ayah bunda, hening sekali ya ini, benar-benar sangat meresapi apa yang ayah Batasa sampaikan sepertinya ya. Ya, kita sudah masuk ke Super Parents Curriculum ya, Masya Allah ternyata banyak hal yang harus kita persiapkan gitu untuk menjadi seorang keluarga parents yang hebat itu ternyata nggak ada kata-kata ya gimana nanti aja. Benar-benar semuanya harus di mapping ya, harus dipersiapkan
dari mana dulu? Nah, tentunya dari mana dulu mulainya itu tergantung dari ini ya, kebiasaan keluarga itu sendiri ya ya. Jadi nggak bisa memang disamakan, misalnya saya semuanya harus dari sini dulu, enggak. Tapi memang by ini habit gitu, habit di keluarga itu seperti apa. Dan yang paling urgentnya misalnya apa. Ya, tadi kan udah memetakan kan masalahnya apa yang urgent. Misalnya masalahnya dengan pasangan, ya udah yang kurikulum yang kedua dalam pasangan itu apa yang mau kita dalami dulu. Oh, mungkin saya di keluarga saya belum ada apa nilai-nilai yang dianut nih. Kayaknya saya perlu nih family value gitu. Apakah saya sering gontok-gontokan sama suami misalnya, enggak sering dengerin satu sama lain. Nah, kayaknya saya perlu nih active listening. Tapi jangan mikirnya suami perlu ya active listening, jangan gitu. Kita dulu aja ya, karena yang ikutan Zoom ini kan kita, bukan suami. Ya. Kayaknya suami ini perlu semuanya nih. Bisa gitu kan. Benar-benar banget. Ya, Bunda beruntung banget bisa hadir di acara ini. Bisa, Gimana Ibu? Ya, lanjut. Ya, oke. Ya, beruntung banget kita hadir di sini. Ayah Abatasa itu siap membimbing kita ya, karena dalam sebuah keluarga itu nggak bisa kita terus ibaratnya berjalan tanpa kompas gitu. Kehidupan kita itu harus ada kompasnya, termasuk juga pengasuhan juga harus ada kompasnya gitu. Sehingga kita tidak kehilangan arah, kita pengasuhan juga tidak konsep gini, konsep gitu seperti apa gitu. Nah, Ayah Abatasa sudah memberikan solusinya nih Ayah Bunda. Tinggal kita komitmen, apakah kita mau mengikuti, apakah kita mau berubah, apakah kita mau menghadirkan keluarga parents yang hebat, menjadi parents yang hebat. Seperti itu Ayah Bunda. Siap ya, bismillah ya. Karena belajar itu tidak ada batasnya. Sampai usia berapapun, kalau itu belajar itu pasti perlu kita lakukan gitu. Jadi semangat terus nih, Masya Allah untuk Ayah Bunda yang sudah hadir di sini. Kita hadirkan keluarga-keluarga Saya yang ada hebat. quotes sama Ayu dari guru saya dulu. Kenapa saya sampai kelihatannya niat banget lah, walaupun bapak-bapaknya. Tapi kenapa niat banget gitu. Nah, dulu saya sangat tertampar sama quotes ini. Jadi katanya, orang tua yang tidak mau berkorban, maka siap-siap anaknya yang akan jadi korban. Itu. Ya Allah. Mungkin kita, saya dulu mikirnya, nanti dah saya sekarang masih sibuk, belum ada waktu, belum ada uang, ya, belum ada kesempatan, ya. Nah, dulu nanti gampang masalah budak mah gitu kan, yang penting mah usaha heula lancar gitu, bisnis lancar dulu, nanti kan udah bisnis lancar mah anak gampang lah, udah ada uang mah gitu kan, saya mikirnya ke sana gitu. Bener banget ya. Bener ya, banget. Tapi apakah nunggu apa gitu, anak keburu gede, apalagi katanya golden age itu 0 sampai 6 tahun ya, gimana kalau masa-masa itu terlewat, sementara saya masih bodoh gitu, sementara saya masih mempraktekkan metode yang zaman dulu gitu, apa yang terjadi nanti. Iya, setuju banget itu Ayah. Ya begitu Ayah Bunda semua. Ada yang mau sharing nih Ayah atau Bunda, live sharing? Oke, silakan. Apa yang dirasakan Ayah Bunda setelah mengikuti sesi ini? Apa yang berbeda? Mungkin boleh share ya, testimoninya seperti apa? Beda nggak dengan Zoom biasanya? Silakan. Mau siapa dulu? Ini lebih banyak merenung kita ya hari ini ya, Masya Allah. Ini kita tuh merenung. Ayah Bunda di rumah. Merenung dan sedih gitu. Merenung dan sedih. Kenapa sedih? Ya ternyata semakin lama ternyata ilmu kita tuh masih jauh banget. Wah, ternyata ya kita teh hanya pede aja mendidik anak, ternyata ilmu yang kita harus ketahui itu banyak. Kita mah belum ada apa-apanya berarti sampai saat ini. Berarti kita harus bersyukur sama Allah. Ya anak kita meskipun orang ayah ibunya itu belum punya ilmu seperti itu, jadi memang harus banyak belajar gitu. Jadi harus sadarkan diri ternyata diri ini teh kurang sekali ilmunya, itu aja. Betul. Ya, alhamdulillah. Saya pun Bunda Tini
Justru ketika kita semakin menambah ilmu, justru perasaan yang tadi Bunda Tini rasakan itu semakin nyata. Jadi ilmu itu seperti halnya gini, misalnya saya masuk ke satu ruangan ya, ternyata ketika keluar dari ruangan ini, oh ternyata rumah itu banyak ruangannya ya, gede ya. Gitu. Ketika saya keluar dari rumah, saya jadi sadar, oh ternyata rumah-rumah ini banyak ya. Wah ternyata lebih luas lagi ya. Nah setelah saya keluar dari satu kota, ternyata banyak kota-kota ya. Nah gitu. Jadi perasaan tuh wah makin kecil lagi gitu. Benar betul ya. Contoh kayak apa ya? Kayak belajar kepribadian lah. Kepribadian itu kan salah satu subbab dari belajar psikologi gitu kan. Belajar psikologi. Nah, ketika kita belajar itu, oh ternyata ilmu psikologi itu luas ya. Ah, saya belajar psikologi ya. Udah belajar psikologi, oh ternyata ilmu-ilmu itu selain psikologi itu luas ya. Oh banyak lagi ya. Oh ada ilmu agama. Setelah masuk ke ilmu agama, wah ternyata ilmu agama tuh banyak ya macamnya gitu. Yang harus kita pelajari tuh banyak lagi gitu, banyak lagi. Nah, makanya dalilnya kan ilmu itu seperti halnya kalau lautan jadi tintanya, terus ranting jadi penanya, itu ya seperti itu. Ya. Ilmu dunia itu sangat luas. Gitu. Itu betul. Jadi kita kalau masuk ke satu komunitas, ternyata kita belum ada apa-apanya lagi. Masuk lagi ke komunitas, ya Allah kita belum apa-apanya. Oh terus masih semakin lama semakin kita kecil sekali nggak ada apa-apanya. Kalau kita banyak masuk ke komunitas ini belum ada apa-apanya gitu. Berarti ya harus banyak belajar dan banyak kekurangan itu aja. Ya setuju. Saya pun kemarin sempat nggak akan jadi Mama Yu yang ini, yang Zoominar ini. Kenapa? Ya karena kemarin saya belajar sama yang lain. Saya jadi minder sendiri, Bun. Kayaknya ayah nggak dulu deh ngadain parenting seminar. Kenapa? Ya ayah mah nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman yang lain, apalagi ustadz. Wah itu mah udah luar biasa. Mengkewe lah, ngadainnya nanti aja. Kalau ini udah hatam baru ngadain. Ya tapi ternyata ya dimotivasi sama Bunda. Ya nunggu kapan gitu kan, umur kita nggak ada yang tahu ya. Kalau ilmu ini dikoleksi justru jadi bahaya kan. Tapi ketika disebarkan, ketika orang lain juga ngerasa bermanfaat, ya mungkin di situ jalan pahala saya gitu, walaupun ini hanya secuil dari jutaan ilmu yang ada di dunia ini gitu. Ya, oke. Semakin banyak merenung, insya Allah ya, semakin kita mempersiapkan diri menjadi parents hebat dan parents yang terbaik, insya Allah. Saya mau sharing lagi. Ya, silakan. Semakin refleks aja, tiba-tiba pengen nulis gitu. Semakin kita tersadar banyak sekali kekurangan dalam mendidik anak. Aduh Bunda, sampai tersentuh. Ya Allah, bener ya kita sama-sama ya Bunda. Ya Bunda Nur aja yang udah senior gitu, yang udah puluhan tahun di dunia pendidikan, ngasuh anak, ngomongnya kayak gitu, apalagi saya baru 2 tahun 3 tahun. Aduh, ayah suka gitu. Ya gimana Bun pengalamannya Zoom pagi hari ini? Bagus. Apa bedanya dengan Zoom biasa? Jadi kayaknya Zoom kali ini sangat menyentuh hati gitu ayah. Jadi semakin kita tersadar bahwa kita nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kita berusaha untuk berbuat sebaik mungkin gitu untuk potensi anak itu dimunculkan sekecil apapun. Dan kita semakin tersadar bahwa kita itu harus terus belajar. Mohon. Yang lain boleh sharing apa insight baru, perasaan-perasaan yang muncul setelah satu sesi ini, mangga perlu dilanjutkan atau tidak? Mangga, Bunda Mutia kayaknya mau cerita, silakan. Silakan Bun. Ungkapkan aja Bun, nggak apa-apa Bun.
Kita butuh ruang, kita butuh komunitas yang saling bisa merangkul dan menguatkan. Udah tepat nih berada di sini, terutama kita membahas tentang pengasuhan ya. Mangga Bunda, silakan. Biar plong. Biar bisa berpikir lagi nanti. Berpikir lebih baik. Mangga? Oke. Atau yang lain dulu, Mangga. Bunda Mutia sambil mengumpulkan nafas. Bunda Nurul mau sharing, Mangga? Apa ya? Intinya sama sih Ayah. Terlebih saya dulu cuman lulusan SMP ya. Semakin gabung sama Zoom, semakin gabung sama grup-grup tentang parenting, saya merasa kecil sekali di sini, ya Allah. Banyak ilmu yang belum saya dapat, banyak yang harus saya gali lagi untuk bisa tetap membimbing anak-anak saya biar tetap jalan yang lurus, jalan ridhoi Allah dan menuju kesuksesan dunia akhiratnya. Perasaannya gimana Bun sekarang? Seneng sih di sini kita banyak sharing-sharing dari teman-teman juga, banyak pengalaman yang bisa kita ambil, ilmu-ilmu yang bisa kita petik dari Zoom saat ini. Ya, senang lah pokoknya ikut di Zoom kali ini. Oke, luar biasa. Mangga, Bunda Mutia udah siap? Sedih. Yang baik. Sedih kenapa, Bun? Bisa menjadi ibu yang baik. Mendidik anak-anak yang baik. Apa harapan Bunda setelah ini? Ingin lebih dekat dengan anak-anak. Ingin lebih dekat sama anak-anak. Kenapa itu penting, Bun? Kenapa pengen banget? Ingin keluarga lebih harmonis lagi, hangat. Selama ini kan anak-anak kan masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan gadgetnya masing-masing, jarang kumpul keluarga gitu, gak ada kehangatan. Ini setelah ikutan Zoom kali ini, perasaannya gimana? Ya, saya masih banyak kekurangan tuh. Misalnya ungkapkannya susah. Ya bisa diungkapkan. Oke. Tapi segitu udah luar biasa. Mudah-mudahan juga jadi pelajaran buat yang lain ya, kita semua. Satu lagi, Bunda siapa? Bunda Indah barangkali. Usul nggak, Pak? Apa? Usul apa, Bunda ini? Nanti kata tadi kan memang kita setelah tahu itu teh banyak ilmu yang memang kita kurang. Gimana kalau nantinya berkala gitu dari ilmu yang tadi kurikulum itu jadi super, nanti ada pertemuan berkala yang dari sini satu gitu, atau mau di gimana yang baiknya gitu. Biar semakin lama semakin pengetahuan kita bertambah. Oke. Kenapa itu penting, Bun? Ilmu-ilmu yang tadi itu, yang sudah tadi kurikulum itu memang kita kan harus sebanyak diingatkan, jadi ada materinya memang satu-satu, tapi kita sampai ngerti gitu. Pertemuan yang berkala atau komunitas yang memang pengen jadi ibu-ibu yang hebat gitu, Ayah gitu. Ya, kalaupun ada, Bunda siap nggak berkorban waktu, tenaga, pikiran, Insya Allah, Bismillah waktunya yang biaya dan lain-lain. Ya Bismillah, Insya Allah kalau memang ada waktu, kesempatan gitu. Kan kadang gitu ya. Oke, luar biasa Bunda ini. Bagus masukannya.
Silakan Bunda Indah. Kalau saya pribadi sih antara senang dan sedih. Kalau sedihnya ya ilmunya masih sedikit, terus masih banyak emosi terhadap anak-anak, terhadap suami, dan juga nggak bisa nahan emosi. Tapi dapat senangnya di sini. Di sini banyak tercerahkan sekali dari pengalaman bunda-bunda sekalian. Dan dapat insight juga dari Abatasa, mengerti hal apa saja yang harus diberesin duluan. Itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Bunda, saya review lagi ya. Terima kasih masukannya, sharingnya dari awal tadi ya. Saya review, bukan saya menyimpulkan, tapi review biar ayah bunda setelah ini tahu apa yang harus dilakukan. Tadi kan di awal kita sudah melihat realitasnya seperti apa, masalahnya di mana, gitu kan ya. Nah, ayah bunda sudah menuliskan prioritas masalah yang mau diberesin yang mana. Nah, terus yang kedua, ayah bunda sudah tahu ya goalnya apa ya, tujuannya apa impian yang akan diraih ya. Saya pengen kemana sih, gitu kan, masalahnya apa, dan saya tahu apa keinginan saya. Nah, terus yang ketiga, kita sudah merangkum atau melis option-option atau peluang-peluang. Oh, ternyata ada nih kurikulum, oh ada nih komunitas, oh ternyata ada nih ilmunya, oh ada nih misalnya kesempatan dan lain-lain. Nah, terus ayah bunda sudah menuliskan will tadi kan. Nah, will-nya apa aja, apa yang akan saya lakukan. Contoh dari segi self development, saya mau belajar ini. Dari love development ini. Dari parenting skill ini. Okay. Nah, itu bunda silahkan direnungkan, silahkan didalami ya. Kenapa kita penting ya menguasai tadi ilmu-ilmu tersebut, bahkan Bunda Tini pengen lanjut ya belajar semua ilmunya ya, walaupun itu lama. Nah, sekarang Bunda, kita relaksasi dulu sebentar ya, kita simpulkan. Barangkali tadi udah banyak ide ya. Kita relaksasi, kita rileks, silakan duduknya yang nyaman ya. Duduk yang nyaman. Kita buat satu trigger atau suatu anchor agar ilmu yang kita dapat pagi hari ini sampai siang hari ini benar-benar masuk ke dalam jiwa kita. Oke, ini nggak lama ya. Silakan duduk tenang, tarik nafas, ya. Tenang aja, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oke, tarik nafas. Sadari ada udara yang masuk lewat hidung kita, lewat kerongkongan, lewat mulut pelan-pelan. Oke, bagus. Lanjutkan seperti itu. Oke, rasakan udara yang masuk, perut kita yang mengembang, dada kita yang mengembang, udara keluar lagi. Fokus pada pernafasan kita. Rasakan berat badan kita lagi duduk atau berbaring, rasakan. Oke, fokus. Rasakan ketenangan yang ada di kepala kita, otot-otot kepala kita semakin rileks, semakin tenang. Otot wajah kita semakin rileks, semakin tenang. Otot tubuh kita semakin rileks, semakin tenang. Katakan pada otot-otot tersebut, rileks, tenang. Otot tangan kita semakin rileks, semakin tenang. Otot paha kita, otot kaki kita semakin tenang, semakin rileks. Bunda, bayangkan di depan ayah bunda ada satu titik putih yang sangat cantik, sangat bagus,
Titik putih itu semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin membesar. Kita semakin mendekati titik putih itu yang semakin membesar, mendekati diri kita, semakin dekat, semakin besar, melebihi ukuran tubuh kita. Dalam hitungan 3, Anda merasakan lebih hangat, Anda melihat titik putih itu lebih bersih, dan Anda mendengar apa yang Anda dengar. Dalam hitungan 3, kita akan memasuki titik putih itu yang sudah membesar. 3, 2, 1. Anda sudah ada di ruangan yang serba putih. Di sana ada anak-anak Anda yang begitu sehat, begitu ceria, begitu bahagia. Rasakan apa yang Anda rasakan, lihat yang Anda lihat, dengar apa yang Anda dengar. Di sana ada keluarga Anda, ada pasangan Anda, ada teman-teman dekat Anda, mereka mendekati diri Anda, mereka memeluk dan mengucapkan selamat. Anda bayangkan mereka sudah seperti yang Anda inginkan. Impian Anda sudah terwujud hari ini. Anda rasakan kebahagiaan yang luar biasa. Saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda memeluk diri Anda begitu erat, memberikan selamat, memberikan pujian. Dengar apa yang Anda dengar, lihat apa yang Anda lihat, rasakan apa yang Anda rasakan. Anda peluk semuanya. Anda sangat gembira karena Anda sudah menjadi seorang super parent. Sudah menjadi ibu yang luar biasa. Anda sudah berubah total dari sebelumnya. Anda mau berkorban, Anda mau melakukan apapun, Anda mau berjuang sampai titik ini. Anda rasakan hasil yang luar biasa, pengorbanan Anda hari ini Anda rasakan. Anda nikmati. Nikmati saat-saat itu. Ciumi anak-anak Anda, peluk satu persatu pasangan Anda, orang-orang terdekat di dalam kehidupan Anda. Baik, rasakan apa yang ingin Anda rasakan, dengar apa yang ingin Anda dengar, mereka mengucapkan apa, dan lihat apa yang Anda lihat. Lihat raut mukanya, raut wajahnya. Dalam hitungan 3, kita akan melepaskan mereka semua. 1, Anda akan mundur. 2, Anda lepaskan tangan-tangan mereka. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan memberikan 2 jempolnya kepada Anda. 3, Anda mundur lagi. Anda mundur. Anda mundur. Dalam hitungan 3, Anda akan keluar dari lubang putih tadi. 1, 2, 3. Lubang putih itu kembali mengecil, 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 sampai tidak ada. Tarik napas, lewat hidung, keluar lewat mulut, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tarik napas lagi. Sebentar lagi, Anda akan kembali ke tanggal 11 Februari 2023 bersama saya, Ayah Abatasa. 3, 2, silakan otot-otot Anda kembali digerak-gerakan dari mulai otot kaki, tangan, badan, kepala, dan rambut. 1, silakan boleh membuka mata Anda.
Ada minum, silakan boleh diminum. Gimana perasaannya? Silakan, ada yang mau sharing? Ayo, Bunda. Bunda Nurul, gimana perasaannya? Atau bunda-bunda yang lain yang off cam juga boleh sharing apa yang dirasakan. Silakan, Bunda Nurul mau sharing? Suaranya kecil, Bun. Saat ayah tadi bilang di titik putih, di situ kita menemui anak-anak kita yang udah sukses, yang sudah berhasil, kita berhasil dalam mendidik mereka. Di situ saya sangat terharu karena merasa jauh sekali dari diri saya sekarang. Saya sekarang merasa sangat kecil, sangat jauh dari ilmu untuk membimbing mereka menuju kesuksesan. Dan itu insya Allah jadi motivasi saya harus lebih rajin belajar, lebih belajar sabar, belajar dalam segala hal untuk membimbing anak-anak saya menuju kesuksesan, mendampingi suami saya dalam menghadapi situasi apapun di kedepannya nanti. Insya Allah seperti itu, Ayah. Oke, terima kasih Bunda Nurul udah sharing. Nah, ya Bunda, karena waktu juga terbatas, jadi saya izin share. Tadi saya udah janji akan memberikan door prize. Door prize-nya kalau dikasih uangnya langsung, ini pasti habis dalam waktu 1 jam, betul kan? Jadi mending door prize-nya berupa voucher, karena kami kan punya super parent school ya. Van Renting dan Ayah Batasa itu punya sekolah khusus orang tua, di mana kurikulumnya yang tadi sebagian yang kita jelasin. Nah, nanti akan saya umumkan di grup siapa yang memenangkan hadiah masing-masing 200.000 ya, senilai 200.000. Silakan ditukar sama apa yang Ayah Bunda perlukan ya. Yang tadi kan yang self development, ini kebalik nih. Harusnya yang ini ya, self development itu yang Ayah Bunda tanpa marah. Yang ini. Ini di dalamnya ya belajar tentang self development yang tadi. Atau misalnya mau ditukar sama yang love development, yang materi lebih jatuh cinta ya. Di dalamnya udah komplit materi tentang love development. Atau tentang parenting skill ya, yang tadi ya, yang saya jelasin. Di dalamnya ada jurus-jurus atau materi-materi tentang parenting skill. Atau Ayah Bunda, saya mau pengen langsung ngebahas tentang masalah anak. Contoh misalnya bullying nih, anak saya sering dibully, kenapa ya? Nah, misalnya ambil yang materi waspada bullying. Atau pengen disiplinnya aja misalnya. Nah, tentang ini rahasia anak, bahagia dan disiplin. Atau tentang menemani belajar anak kesulitan, ini ada Merdeka Belajar.
atau tentang minat bakat. Nah, ada materinya tentang minat bakat. Nah, silakan Ayah Bunda, voucher 200.000 ini boleh ditukar dengan ilmu-ilmu ini. Kami punya sekolah online, materi-materinya seperti ini. Nah, nanti silakan Ayah Bunda menyesuaikan masing-masing. Kalau saya patok, contoh misalnya Bunda Tini perlunya tentang love development, saya kasih self development, kan nggak nyambung ya. Nah, makanya silakan Bunda, nanti insya Allah akan saya umumkan ya. Syaratnya apa? Silakan buat testimoni di sosmednya, mau di WA status, atau di IG status, atau di Facebook status, atau di postingan Facebook ya. Pengalamannya mengikuti outbound parenting hari ini ya, terus nanti silakan di share di grup ya, di grup yang ini Zoominar ini. Nah, screenshotnya di share. Nah, nanti insya Allah malam akan saya umumkan siapa yang berhak dapat voucher 200.000 ini. Oke, siap ya? Siap Bunda Siap. semuanya? Oke, terima kasih Ayah. Sekreatif mungkin, sebagus mungkin ya, saya tunggu. Oke. Baik, itu mungkin Mama Yu yang bisa saya temani sampai siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mangga kembali ke Mama Yu. Baik, terima kasih Ayah Batasa, Masya Allah hari ini ya, dari yang kita tuh heboh-heboh di tengah udah mulai saling meresapi sampai tadi di sesi terakhir itu kita diajak untuk membayangkan gitu ya, sehingga setelah membayangkan itu kita bisa memetakan ya. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung. Terima kasih Ayah, insya Allah kita bertemu lagi nanti ya di event mendatang di pekan depan insya Allah dengan tema yang juga tak kalah menarik. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa tetap terus belajar dan menuntut ilmu. Amin. Tetap semangat Ayah Bunda. Semangat. Baik Ayah, ada closing statement yang mau disampaikan ya sebelum saya tutup? Oke, halo Ayah. Ayah masih ada di sana nggak ya? Tetaplah jadi Ayah Bunda pembelajar ya. Nggak apa-apa kita sedikit berkorban daripada anak-anak kita yang jadi korban. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Ayah Bunda semua tidak puas, sehingga terus belajar dan belajar. Amin. Tidak puas, pengen belajar terus. Luar biasa semangat ya Bunda. Terima kasih ya. Baik, Jazakallah. sama-sama. Amin. Jazakallah. Terima kasih. Ya, seperti itu tadi yang Ayah sampaikan ya Bunda ya. Kita berkorban dulu saat ini. Jangan sampai anak-anak kita yang menjadi korbannya. Baik, sudah masuk di penghujung acara. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ayah. Terima kasih Bunda Nur. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Ayah, jazakallah. Bunda Tini. Ya, happy weekend semuanya. Terima kasih. Anak-anak ya. Enggak, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.